ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحبه وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Pada pertemuan kita petang hari ini kita mendapatkan surat baru, yaitu surat yang ke-88, surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Jadi Bapak Ibu yang ingin membaca Al-Quran sendiri masing-masing, bisa buku petang ini kita baca dari ayat 1 sampai 10. Dan beliau berkenan membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin baca kitab sucinya ke masing-masing dan kita masuk ke screen, seraya yang persilakan kepada Ustazuna Ustaz Safi Soleh. Pada Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Alhamdulillah. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ
ناعمة وجوه يومئذ يومئذ ناعمة ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لسعيها راضية في في جنة عالية عالية صدق الله العلي العظيم صدق الله الله العلي العظيم. العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Zina, Ustaz Safi Saleh. Semoga Allah SWT senantiasa melihara kesehatan beliau, lahir dan batin. Amin, 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 Memberikan amin. kebahagiaan kesejahteraan kepada anak keturunan beliau. Amin, amin, amin. Itu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT memperlakukan Bapak Ibu semuanya sebagaimana Allah memperlakukan kitab sucinya Al-Quran. Amin. Kita sekarang masuk pada surat baru, yaitu surat 88. Namanya surat Al-Ghasyiyah, hari pembalasan. Surat ini turun di Mekah, disebutlah dengan Makkiyah dan jumlah ayatnya ada 26 ayat. Jadi hari pembalasan, sebetulnya kalau kita lihat secara Ghasyiyah itu adalah bermakna tertutupi. Ya, pada saat itu banyak orang yang wajahnya tertunduk lesu pada saat orang bangkit di hari akhirat. Kita mulai dari ayat 1, Allah SWT berfirman, ini adalah wajah-wajah yang menakutkan. Ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka, apakah telah datang kepada kamu hadisu, cerita al-ghasyiyah, tentang peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa yang sangat dahsyat. Di sini diartikan peristiwa yang sangat dahsyat. Kalau di bawah sini adalah tentang hari kiamat. Ya, al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah itu lebih kepada pada saat itu banyak wajah yang tertutup lesuh. Jadi tertutup oleh debu-debu dosanya sendiri. Dikata kemudian wujuhun, wajah pada saat itu, wujuhun, wajah yaumizin pada saat itu khasyah, tertunduk. Khasyiatun, tertunduk, merasa terhinakan. Jadi jemaah sekalian, harusnya itu khusyuknya di dunia, tetapi karena di dunia tidak khusyuk, maka kemudian di akhiratlah terpaksa mereka khusyuk. Tetapi khusyuknya nanti di akhirat, ya tidak ada lagi artinya. Apa sebabnya? Karena khusyuknya di sana adalah khusyuk dalam pengertian yang negatif, yaitu tertunduk hina. Kenapa? Karena pada saat itu merasa tidak punya siapa-siapa lagi, merasa tidak punya apa-apa juga, tidak punya siapa-siapa seperti pembahasan kita sebelumnya. Pada saat itu orang lari daripada saudaranya, lari daripada ayahnya, lari daripada ibunya, lari daripada sahabat-sahabatnya, pasangan-pasangannya, bahkan lari daripada anak-anaknya sendiri. Apa sebabnya? Pada saat itu semua orang berpikir mencari keselamatan untuk dirinya masing-masing. Dan untuk membuktikan pernyataan atau cerita ini, kita biasa menyaksikan pada saat ada peristiwa-peristiwa tertentu. Seperti misalnya gempa bumi. Pada saat terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, bahkan orang-orang biasanya tidak peduli sesamanya, lari semuanya menyelamatkan diri masing-masing.
Semua mencari selamat. Bahkan terkadang mereka lupa kalau di rumah ada orang tuanya, ada anaknya. Begitu mendapatkan berita tentang peristiwa sangat dahsyat, entah itu tsunami, entah itu gempa bumi yang lain, maka kemudian orang semuanya berlarian. Padahal sedahsyat-dahsyatnya gempa bumi di muka bumi, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebangkitan di hari akhirat. Jauh lebih dahsyat nanti di sana. Maka Allah bertanya dengan kata-kata hal ataka hadisul ghasyah. Sudahkah datang kepadamu hadis, cerita, berita tentang al-ghasyah, tentang hari kiamat, di mana pada saat itu sesuatu terjadi sangat luar biasa, karena semua orang pada saat itu lupa pada sahabat-sahabatnya, lupa pada orang tuanya, lupa pada pasangan-pasangannya, lupa pada saudara-saudaranya, bahkan lupa kepada anak-anaknya. Maka disudah dengan peristiwa al-ghasyah. Karena wajah-wajah pada saat itu baru tertunduk lesu, karena ketakutan, karena terhina, karena tidak merasa punya apa-apa lagi. Ini adalah kita lihat bagaimana mereka berjuang memasuki azab api neraka. Ya, ini adalah ilustrasi yang menarik. Mereka adalah orang-orang yang coba berjuang untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Amilatun nasibah. Jadi mirip sekali dengan gambar tadi. Amila, kerja keras. Dari kata amil, amal. Jadi bahasa kitanya amal saleh. Ini amilah. Mereka bekerja keras. Ya, nasibah. Dengan nasib yang buruk, kepayahan. Jadi ada amila, nasibah. Dalam keadaan yang susah payah. Nasibah dengan dengan nasib yang sangat memprihatinkan. Jadi cuma sekalian kenapa pakai tamar buta? Karena tadi kan al-ghasyiyah. Jadi yang dibicarakan tadi adalah ataka hadisul ghasyiyah, karena ghasyiyah tadi pakai tamar buta, di tamar buta. Jadi al-ghasyiyah amilatun nasibatun. Maka pada saat itu mereka bekerja keras dan mereka berusaha sedapat mungkin untuk melawan takdirnya, tetapi mereka tidak bisa melawan nasibnya. Jadi nasibnya pada saat itu ya harus bekerja keras, harus masuk ke dalam neraka. Cuma sebagai ini juga bisa dimaknai bahwa di dunia mereka beramal. Ini amilah, jadi di dunia beramal. Tapi amal perbuatan mereka itu adalah amal perbuatan yang disifati oleh ghasyiyah tadi, yaitu kesulitan nanti di akhirat. Apa sebabnya? Karena ini pakai tamar buta. Kalau amil dalam pengertian amal biasa saja, amilun, amil. Maka misalnya pengurus zakat disebut dengan amil zakat. Kalau sini amilatun. Dia bekerja keras juga di dunia, tetapi kerja kerasnya di dunia untuk sebuah nasib kehidupannya nanti di akhirat yang buruk. Jadi ini artinya di dunia bekerja keras juga. Dia pekerja keras. Dia adalah sosok figur yang kerjanya boleh dikatakan 24 jam per 7 hari. Ya, berpikir tentang bekerja dan bekerja saja. Tetapi karena pekerjaannya itu tidak diorientasikan, tidak difokuskan, tidak diarahkan kepada akhirat, yang sering kita sampaikan adalah bahwa semua perbuatan kita di dunia adalah selama itu halal, adalah sah, maka kemudian perbedaannya antara orang beriman dan tidak beriman adalah pada orientasi. Kalau orang yang tidak beriman, orientasinya hanya dunia saja. Mereka tidak percaya kepada akhirat. Kalau mereka percaya kepada akhirat, kepercayaannya hanya bersifat samar-samar saja. Hanya bersifat kabur saja. Tidak meyakinkan. Tidak sampai pada tingkat seperti yang dibicarakan di dalam surat At-Takasur. Ya. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Jadi kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, jadi sekali-sekali tidak, pada saat itu kamu akan tahu, sekali-sekali tidak pasti kamu akan tahu. Kalla seandainya mereka mengetahui dengan ilmu yakin. Ya. Ilmu yakin. Nah, itu mereka tidak sampai kepada ilmu yakin, apalagi ainul yakin, apalagi hakul yakin. Tidak sampai ke situ. Jadi pengetahuannya tentang akhirat hanya samar-samar saja, ala kadarnya saja,
tidak pernah berusaha untuk memperdalam ilmu tentang akhirat. Ilmu tentang akhirat terkadang dalam filsafat disebut dengan eskatologi. Mereka tidak pernah belajar eskatologi secara mendalam, sehingga mereka ya tadi tidak sampai pada tingkat ilmu yakin, ainul yakin, apalagi puncaknya hakul yakin. Maka bekerja di dunia hanya untuk sebuah nasib yang memprihatinkan. Jadi kita sebut saja di dunia mereka bekerja untuk nasib yang memprihatinkan, dan itulah juga yang terjadi di akhirat, bekerja keras, ya, berjuang untuk memasuki neraka jahanam. Itu maksudnya. Jadi berjuang untuk memasuki neraka jahanam sebagai sebuah nasib yang buruk, nasibatun. Maka di sini katakan tasla naran hamiyatan. Mereka memasuki tasla naran. Ya, kalau kemarin yasla. Ini sini tasla. Kenapa? Karena tadi perempuan di tawar buta. Tasla. Dia memasuki naran, api hamiyatan yang sangat panas. Seperti tadi kita lihat di apa namanya? Seperti yang kita lihat tadi di ilustrasi kita. Jadi tasla naran hamiyatan, memasuki neraka atau api yang sangat panas. Kata-kata hamiyah ini juga kita temukan jemaah sekalian ya di dalam surat yang lain. Kita lihat di sini. Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kan juga jemaah sekalian adalah tentang hari akhirat juga. Al-Qari'ah. Kita lihat sini Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Al-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu, pada hari itu manusia seperti atau menjadi seperti al-farash, kal-farash, seperti anai-anai, seperti apa namanya, anai-anai, seperti laron, al-mabsus, yang bertebaran, seperti laron yang bertebaran kalau biasa mau musim hujan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush, dan pada saat itu gunung-gunung menjadi seperti al-manfush, yaitu bulu yang berterbangan. Fa'amman sakulat, fa'amman sakulat, maka adapun orang-orang yang sakulat mawazinu, berat timbangannya, fahuwa fi aisyatin radiyatin, maka dia berada pada aisyatin radiyatin, kehidupan yang radiyah. Jadi fahuwa fi aisyatin radiyatin. Nanti kita temu juga kata-kata ini di sana. Jadi fi aisyatin radiyatin. Sama dengan kata-kata ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Jadi mereka ini di dunia radiyah, maka di sana huwa fi 'aisyatin radiyah. Dia juga berada pada kehidupan yang radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan mawazin timbangannya, fa ummuhu, ummu ini secara bahasa ibu, maksudnya tempat kembalinya. Ibu itu kan tempat kembali. Jadi kampung halaman itu sebetulnya orang tua, terutama ibu. Fa'ummuhu, maka ibunya tempat kembalinya adalah hawiyatun. Hawiyatun. Baru bertanya Tuhan, wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu apakah hiyah, yaitu hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu apakah dia itu? Narun hamiyah. Narun hamiyah, sama di sini. Jadi narun hamiyah. Tasla naran hamiyatan, sama di sini ya. Narun hamiyatun. Jadi sama. Jadi api yang sangat panas. Jadi artinya apa? Hukum yang berlaku di sini adalah hukum yang berlaku tadi di dalam surat Al-Qari'ah. Yaitu siapa yang masuk di sini? Yang ringan timbangannya. Yang berat timbangannya tadi fi 'aisyatin radiyah. Kalau di sini karena ringan timbangannya, artinya apa? Amalannya di dunia beramal, tetapi nilainya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ikut bersama dengan sesuatu yang sangat berbobot. Nabi mengatakan itu bahwa ada dua yang sangat berbobot. Ya, sakalain namanya, dua sangat berbobot. Ya, itulah. Makanya tadi di sini menggunakan kata-kata sakal juga ini. Ya, menggunakan tadi kata-kata ini sakulat. Fa'amma man sakulat. Jadi pakai sakal, sakulat. Ya, fa'amma man sakulat, siapa yang berat mawazinu. Kenapa? Karena di dunia itu mereka mengikuti dua ataukah berpedoman pada dua hal yang berat, namanya sakalain. Jadi fa'amma man saqulat, karena dia menggunakan sakalain, dan ingat sakalain itu adalah kitab suci Al-Qur'an,
Jadi yang berbobot itu adalah Al-Quran, baik Al-Quran yang tertulis ataupun Al-Quran yang berbicara. Al-Quran yang maktub ataupun Al-Quran yang natik. Al-Quran yang samit, yang diam, ataupun Al-Quran yang natik berbicara. Nah, itu adalah sakulat. Jadi apabila amal perbuatan kita tidak berdasarkan pada, tidak based on sakulat mawazinu, maka kemudian ya di akhirat mereka adalah narun hamiyah seperti di sini. Ya. Maka mereka amilatun nasibatun, amalannya mereka tidak berbobot. Sehingga apa yang terjadi? Amalannya bukannya membawa kepada kehidupan radiyah fi aisyatin radiyah, tetapi tasla naran hamiyatan, memasukkannya ke dalam neraka yang sangat panas itu. Nah, ini adalah pernah kita tampilkan waktu berbicara tentang pohon zakum. Pohon zakum adalah pohon yang berduri-duri. Ya, ini kembali kita angkat karena diangkat jadi kali sini. Tusqa min ainin ania. Jadi tusqa min ainin ania. Ya. Tusqa min ainin ania. Tusqa itu artinya diberi minum. Dari mana? Min ainin ania. Jadi kata kuncinya di sini Pak Bu sekalian. Min ainin ya. Ania. Ya. Jadi mereka diberi minum dari mata air yang mendidih. Pertanyaannya, kenapa mereka diberi minum dari mata air yang mendidih? Karena di dunia juga mereka minum dari mata air yang panas. Sudah disiapkan mata air yang sejuk, yang bening, yang tidak pernah berhenti mengalir. Tapi mereka memilih mata air yang panas, yang mendidih. Mata air yang sifatnya emosional. Mata air yang tidak sifatnya rasional, mata air yang punya kepentingan-kepentingan sesaat, maka disebut dengan ainin ania. Kenapa kita perdalami kata ain? Karena kita sudah bahas surat Al-Insan. Bapak Ibu masih ingat surat Al-Insan? Kita buka di sini nih, ya. Nah, kita lihat surat Al-Insan di sini. Ya. Al-Insan dulu adalah berbicara tentang dua jenis manusia, ya. Kita sudah bahas dulu nih. Ya. Jadi ini adalah dua jenis manusia, yaitu imma syakira wa imma kafura. Manusia setelah diberikan hidayah pada dirinya namanya akal pikiran, ya kata Tuhan karena akal itu sudah ada pada dirinya, pilihan itu sudah bebas pada dirinya, maka terserah yang bersangkutan syakiran wa imma kafura. Mau bersyukur atau mau kufur, mau menerima atau mau menolak, menggunakan akal pikirannya atau tidak, seperti itu. Nah, tapi ingat kata Tuhan, masing-masing punya risikonya. Masing-masing punya konsekuensinya. Inna tadna lil kafirin, bagi orang-orang kafirin tadi ini, yang kedua dulu ini kafirin. Inna tadna lil kafirin, kami menjanjikan kepada al kafirin salasila, rantai-rantai, wa aglalan, belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala. Kita sudah terangkan dulu. Sebaliknya, yang syukur tadi, nah berarti kalau dia syukur berarti menerima konsep ilahiyah. Apa konsep ilahiyah? Dari awal Tuhan sampai terakhir harus maunya Tuhan. Di awal Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Semuanya kehendak Tuhan. Iradatnya Allah. Lalu kemudian iradatnya Allah yang mengirim kepada kita Nabi dan Rasul. Iradatnya juga Allah yang menghendaki setelah Rasul meninggal harus ada pengganti-penggantinya. Dan juga manusia ilahiyah. Yang disebut dengan al-abror. Maka yang syakira disebut dengan pengikut al-abror. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang itu yashrabuna, mereka juga minum nih. Minum dari mana? Min ka'sin, dari gelas, dari piala. Kana mizajuha kafura, yang campurannya kafura. Ainan, nah ini kita lihat juga sekalian. Ainan yashrabu biha. Ainan, jadi kata kuncinya di sini. Ainan, mata air, yashrabu, yang meminum biha dengannya, ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Mata air di mana hamba-hamba Allah ibadullah meminum dengannya. Karena sumber mata air ini adalah yufajjiruna tafjira, memancar tak henti-hentinya, memancar selama-lamanya dengan mata air yang bening. Nah, inilah ainan. Nah, sebaliknya mereka tadi di sini apa? Mereka di sini adalah tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari mata air yang mendidih. Kenapa? Karena di dunia juga tidak mengikuti al-abror yang mereka minum dari ainan yashrabu biha ibadullah
yufajjiruna tafjira. Dan ini beberapa kali muncul dalam Al-Qur'an. Mari kita lihat lagi. Surat Al-Baqarah. Ini adalah Nabi Musa. Wa idhistasqa Musa ayat 60. Ini surat 2 ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah tatkala Musa memberi atau kaumnya Musa atau Musa meminta air kepada Allah maksudnya. Jadi wa idhistasqa Musa, dan ingatlah tatkala Musa istasqa meminta air. Untuk siapa? Liqaumi, untuk kaumnya. Jadi meminta air untuk kaumnya. Faqulna, maka kami berfirman, idrib, pukulkanlah bi'asaka, tongkatmu, al-hajara, kepada batu. Apa yang terjadi? Fanfajarat, maka memancarlah minhu, daripada batu itu, isnata asyarata aina, memancarlah daripada batu itu 12 mata air. Memancarlah daripada batu itu 12 mata air. Mas sebagai hajar. Nah, ini kan kata hajar. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah biasa berumrah atau mempelajari Islam dengan lebih dalam, pasti mengetahui bahwa salah satu pusat kiblat Islam adalah, atau pusat Islam kita adalah Baitullah. Dan di Baitullah itu ada satu batu namanya Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu adalah simbol Ka'bah Baitullah. Dan kita tahu cuma sebagai satu-satunya orang sahabat Nabi yang lahir di sana adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi satu-satunya orang yang lahir di Ka'bah. Ka'bah itu artinya tempat tersimpannya Hajar Aswad adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah nantinya keturunan Nabi itu muncul, terutama nanti 12 manusia suci. Karena perkawinannya Sayyidina Ali dengan putri Nabi, yaitu Fatimah Zahra. Dari situ nanti lahirlah Al-Hasan, Al-Husain, dari situ ke bawah nantinya. Nah, jadi fanfajarat minhu, maka terpancarlah daripadanya isnata asyara aina, 12 mata air. Ya, 12 mata air ini. Isnata asyara aina. Jadi mata air yang dimaksud di sini adalah mata air yang datang dari langit. Kenapa? Karena Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya di batu, ini Hajar. Dari batu itu kemudian keluarlah 12 mata air. Dan 12 mata air ini berbeda-beda umatnya. Nih, kada alima kullu unasin masyrabahum. Setiap umat mengetahui masyrabahum, tempat minumnya masing-masing. Jadi beda-beda tempat minumnya. Kada alima kullu unasin masyrabahum. Jadi kada alima kullu unasin masyrabahum. Sungguh setiap unas itu kelompok manusia kita sebut umat, mengetahui masyrab. Masyrab itu tempat minum. Ya. Nah, apa perlunya kita memperdalam kata unas? Nah, karena ada kata ini Pak Bu sekalian ini. Kita lihat dulu di sini apa namanya kata unas ya. Kita lihat surat 17 ayat 71. Mana 17? 71. Ini dia. Yauma, pada hari itu, nada'u, kami panggil kulla unasin bi imamihim. Jadi setiap unas itu harus ada imamnya, dan imamnya ini sekaligus merupakan ainun, mata air baginya. Nah, ketinggal bagaimana imamnya yang benar, berarti dia adalah dari Allah, dan itu adalah menjadi minuman yang masyrabahum. Tadi tempat minumnya yang disebutkan di sini tadi nih ya. Ini adalah tempat minumnya tadi. Aina yashrau bi'a ibadullah fajran tafjira. Tapi kalau mata airnya itu ya, tapi kalau mata airnya mereka minum itu adalah, ini kita sebut dengan imamnya mata airnya. Kalau mata airnya minum itu adalah salah, ya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan mata air yang panas. Karena di dunia ternyata salah, orang panas yang dipilih. Nah, inilah dia jemaah sekalian. Nah, inilah yang dimaksud di sini dengan tusqa min ainin ania. Jadi tusqa min ainin ania di sini adalah mereka yang salah di sini. Nada'u kullu nasim bi imamihim. Iya. Jadi salah, pemimpinnya, imamnya itu salah, ya, salah pilih. Ya, bukan mata air yang benar tadi kalau berdasarkan tadi apa namanya surat Al-Baqarah yang kita buka di sini nih. Ya. Bukan ainan yang didatangkan oleh Allah melalui Nabi Musa
Ya. Harusnya kan mereka kalau dia unas yang benar, dia harusnya mengetahui masyrabahum, tempat minumnya mereka sesuai dengan tadi yang 12 orang ini. Ya. Fan fajarat minhu isnata asyara aina. Kita lihat lagi surat Al-Araf nih. Kita lihat surat Al-Araf. Surat Al-Araf nih, ayat 160 nih, surat 7 160. Allah berfirman, wa qatta'nahum isnata asyarata asbatan umaman. Wa qatta'nahum, dan kami membagi mereka. Jadi manusia dibagi pada saat itu. Dengan apa? Saat itu maksudnya waktu Nabi Musa. Dan itu yang terjadi pada setiap nabi-nabi. Wa qatta'nahum isnata asyarata. Dan kami bagi mereka menjadi isnata asyarata asbata umaman. Menjadi 12. Ya. 12 asbat, turunan, yang melahirkan masing-masing umat-umat. Ya. Jadi ini 12. Isnata asyara. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa, izistasqahu qaumu, agar memberi minum air kepada kaumnya. Izistasqahu, agar memberi minum, kita sebutkan saja memberi minum, minta air kepada Allah, memberi minum kepada kaumnya. Dengan cara apa? Anidrib bi asakal hajarah. Dengan cara memukulkan tongkat Musa kepada al-hajar. Diulangi lagi al-hajar. Fa'an bajasat. Ya, fan bajasat. Maka memancarlah minhu, daripadanya, isnata asyarata aina. Terpancarlah daripadanya isnata asyarata aina. 12 mata air. 12 mata air lagi. Ya. Fan bajasat, maka kemudian terpancarlah daripada pukulan Nabi Musa tadi itu dengan tongkatnya di batu 12 mata air. Kada alima kullu unasin masyrabahum. Lalu kemudian setiap unas mengetahui tempat minumnya dari 12 tadi itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira ini jelas sekali maksudnya di dalam Al-Qur'an. Kita al-mutaffifin, kita punya juga al-mutaffifin ini ya. Yusqauna min rahim, ini kita sudah lewati mutaffifin, tapi kita ulangi kembali. Yusqauna min rahiqin makhtum. Pada saat itu mereka diberi minum min rahiqin, dari minuman yang terpilih. Makhtum, yang masih disegel. Kita sudah bicarakan makhtum dari kata khatam, disegel, ditutup rapat. Ya, jadi masih asli, belum tercampur dengan apapun juga. Jadi yusqauna min rahiqin makhtum. Minumannya terpilih, siapa yang memilih? Allah. Terpilih oleh Allah. Lalu kemudian makhtum, terjaga. Makhtum itu adalah maksum. Ya, makhtum adalah maksum. Ya, terjaga. Khitamuhu miskun. Segelnya itu adalah dari miskun, dari minyak kasturi. Wa fi dzalika, dan pada demikian itu falyatana fasil mutanafisun. Harusnya orang berlomba-lomba ke situ. Wa mizajuhu, dan campurannya min tasnim, dari tasnim, ainan. Nah, muncul lagi Bapak sekalian. Ainan itulah mata air, yashrabu biha, meminum dengannya al-muqarrabun. Jadi al-muqarrabun itu adalah minum daripada mata air yang terjaga, maksum, makhtum, yang terpilih. Ini tadi disebutkan sebelumnya ya. Jadi rahiqin, yang terpilih. Jadi ini artinya apa? Bukan mata air sembarangan seperti di dunia, tapi mata air yang dengannya jiwa kita, iman kita, Islam kita, itu kemudian mendapatkan sumbernya yang orisinal, yang original, yang asli, yang hakiki. Jangan sampai kita meminum dari sumber mata air yang sudah tercemar. Karena kalau kita minum dari mata air yang sudah tercemar, maka keasliannya menjadi hilang. Maka kemudian nanti di akhirat, tusqa min ainin aniyah. Mereka nanti di akhirat akan diberikan mata air, minuman dari mata air yang mendidih. Jadi ainin aniyah. Dari ainin aniyah. Bukan aina yashrabu biha ibadullah. Bukan mata air yang dengannya, yang padanya hamba-hamba Allah minum. Tetapi mereka justru mata airnya ainin aniyatin. Min ainin aniyatin. Dari mata air yang mendidih. Sehingga apa yang terjadi? Laisa lahum ta'amun illa min dori'in. Di dalamnya mereka tidak ta'am, mereka tidak kenyang. Laisa lahum ta'amun. Ya.
Tidak ada di dalamnya makanan sebetulnya. Artinya bahwa tidak ada yang mengenyangkan, tidak memberikan tidak memberikan jawaban atas hasrat jiwa untuk mendapatkan kebenaran. Laisa lahum ta'am, ya. Tidak ada baginya makanan, tidak ada yang mengenyangkan baginya. Illa kecuali min dorein, kecuali buah-buahan yang berduri. Jadi tidak ada padanya ta'am. Kita artikan ta'am di sini makanan yang mengenyangkan. Tidak ada sebetulnya tidak mengenyangkan. Jadi sumber-sumber yang sebetulnya berasal dari ainin ania, bukan aina yasyrabu biha ibadullah, itu tidak akan memenuhi dahaga keinginan manusia untuk mencari kebenaran. Yang terjadi adalah justru menjadi tersimpang siurkan. Al-Quran sudah sedemikian indahnya, tetapi tersimpang siurkan daripada Al-Quran. Kenapa? Karena menggunakan sumber-sumber di luar Al-Quran untuk menjelaskan Al-Quran. Ketika kita menggunakan sumber-sumber luar menjelaskan Al-Quran, maka artinya Al-Quran butuh kepada sesuatu di luar dirinya. Ketika Al-Quran butuh kepada sesuatu di luar dirinya, berarti Al-Quran bersandar pada yang lain dan dia bukan kebenaran. Karena kebenaran itu tidak butuh kepada apapun kecuali dirinya sendiri. Nah, maka ainun ani apa? Laisa lahum ta'am, tidak mengenyangkan, tidak ada yang bisa membuat hilang rasa kenyang di sana. Kecuali illa min dorin, semakin dimakan semakin bermasalah, semakin dimakan semakin bermasalah. Seperti mana kalau kita makan buah yang berduri, kita makan alih-alih menghilangkan kita punya lapar, sebaliknya justru membuat kita semakin lapar, karena makanan itu tidak akan bisa masuk ke dalam perut, tersangkut di dalam tenggorokan kita. Inilah yang dulu disebut dengan buah zakum, buah yang berduri. Jadi laisa lahum ta'amun illa min duri'in. Ini Pak Bos sekalian ilustrasi lagi tentang orang-orang yang ada di dalam neraka. Jadi coba lihat Mas sekalian berbahagia. Ya. La yusminu wa la yughni min ju'ain. Jadi la yusminu. Kata-kata la di sini tidak yusmin, kita artikan saja tidak menyehatkan. Ini artikan gemuk. Memang yusmin itu atau siman itu adalah gemuk ya. La yusminu tidak menggemuk, artinya tidak memberikan, tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya tubuh. La yusminu tidak memberikan, tidak memenuhi nutrisinya tubuh, yaitu nutrisi rohani. Ya. Gemuk yang dimaksud kan banyak orang yang sekolahnya sudah kemana-mana, ilmunya sudah, semua buku sudah dibaca, tetapi semakin tidak berbobot isinya, semakin dangkal kedengarannya jemaah sekalian. Bahkan terkadang isinya hanyalah candaan-candaan saja, isinya seperti lawakan saja. Nah, sedangkan Al-Quran menginginkan kalau kita makan dari Al-Quran, ya kita jadi gemuk, kita menjadi arif, kita menjadi bijaksana, kita menjadi semakin dewasa, kita menjadi semakin mukarrab, terdekatkan kepada Allah SWT. Tapi ini tidak, la yusminu, tidak mendatangkan kegemukan, la yusminu, tidak mendatangkan nutrisi dan gizi pada dirinya. Wala yughni, dan tidak juga mencukupi atau tidak menghilangkan minjuk laparnya. La yughni, tidak menghilangkan rasa lapar. La yughni min ju'in. Ju'in di sini adalah lapar. Jadi ini ingat sekalian, ini kita bicara tentang kita bicara tentang batinnya, karena kalau zahirnya saya kira sudah tidak perlu kita terangkan. Bahwa kalau orang makan makanan tidak bergizi, ya tidak akan menambah apa-apa pada tubuh seperti itu. Nah, ini yang kita bicarakan rohani, karena kalau Al-Quran datang hanya bicara pada tubuh kita saja, ya kita lagi-lagi katakan itu juga manusia bisa mencarinya sendiri. Sedangkan Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh manusia. Semua yang bisa ditemukan oleh manusia, Allah tidak terangkan. Seperti bikin pesawat, cara bikin lapangan sepak bola sepak, tidak perlu. Kenapa? Manusia bisa melakukannya karena manusia itu punya akal. Allah sudah kasih akal pikiran. Tapi ada yang akal pikiran tidak bisa dapatkan, yaitu sesuatu yang sifatnya di balik alam materi dan bersifat rinci. Kalau tidak bersifat rinci, akal bisa menjangkaunya, ada. Tetapi apa rinciannya, akal tidak sanggup. Nah, maka kemudian
Inilah fungsinya Al-Quran. Jadi kata-kata la yusmin wa la yughni min ju'in di sini, ini artinya apa? Ini artinya bahwa tidak menambah apa-apa. Sudah baca buku berbagai macam, satu perpustakaan dibacanya, beratus-ratus, beribu-ribu. Bahkan ada orang yang belajar di beberapa disiplin ilmu, belajar dari belajar di Fakultas Teknik, habis itu pindah lagi kepada Fakultas MIPA, kemudian pindah lagi sana. Tetapi masih sebagai ujung-ujungnya di masa-masa tuanya kita menyaksikan orangnya, mohon maaf, kekanak-kanakan misalnya. Orangnya tidak arif dan bijaksana misalnya. Orangnya tidak bisa memanage waktunya, mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita kebelakangkan, kaitannya dengan bobot daripada amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yusmin wa la yughni min ju'in. Nah, perhatikan jemaah sekalian. Kata-kata ju'in, karena kita akan pindah nih, melihat dulu surat yang lain. Yaitu surat Al-Quraisy, ya, surat Al-Quraisy. Kita lihat dulu surat Al-Quraisy, ya. Kita lihat dulu surat Al-Quraisy. Surat Li'ilafi Quraisyin ini, surat 106. Li'ilafi Quraisyin, ilafi yang berletak syaitan, kita tidak terjemahkan ini. Nah, kita lihat ini. Falyabudu. Siapa yang budu sini? Orang-orang Quraisy ini. Karena orang Quraisy ini aslinya adalah keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Makanya tidak disebut Arab, tapi Quraisy. Jadi Quraisy ini sebetulnya tidak disebut Arab dalam Al-Quran. Arab ada lagi. Ya. Quraisy ini adalah keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail yang tinggal di Mekah. Yang dari situ juga nanti salah satu cabangnya melahirkan Nabi Muhammad kita. Ya, dari situ nanti berkelanjutan sampai sekarang. Yang disebut dengan Habib, Habaib, Sayyid, Sadat, Syarif, dan sebagainya. Itu masih ada sampai sekarang. Jadi Quraisy. Nah, jadi jemaah sekalian, li'ilafi Quraisyin. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat. Mereka menyembah, sayang sekali kan, keturunan Nabi Ibrahim, dari Ismail, keturunan Nabi, suci. Tetapi mereka menyembah berhala-berhala, bahkan menyembah Ka'bahnya, bukan lagi Tuhannya Ka'bah, tapi Ka'bahnya, batunya tadi yang disembah. Maka turunlah ayat ini, falyabudu. Suruhlah wahai Muhammad, suruhlah orang-orang Quraisy itu menyembah. Menyembah apa? Beribadah kepada siapa? Rabba hadzal baiti. Tuhannya bait ini. Falyabudu rabba hadzal bait. Suruh dia menyembah Tuhannya bait ini. Falyabudu rabba hadzal bait. Jadi suruh mereka menyembah Tuhannya Ka'bah ini. Falyabudu rabba hadzal bait. Dan suruh mereka menyembah Tuhannya Ka'bah ini. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi yang, siapa yang? Rab. Ini Rab ini bukan baitnya, Rabnya. Jadi alladzinya di sini Rab, ya. Rab hadzal bait itu adalah yang atau amahum ini, atau amahum memberi makan. Kalau tadi kan di sini tidak memberi, tidak kenyang kan ini tadi. Kalau sebelumnya tadi adalah laisa lahum ta'amun, kan begitu. Tidak ada makanan, tidak mengenyangkan, ya. Wala yughni, dari sini la yusmin wala yughni min ju'. Kalau sebelumnya tadi adalah, ya. Nah, kita lihat lagi sebelumnya dulu tadi supaya tidak jelas, ya. Nah, ini dia. Laisa lahum ta'amun illa min durin. Laisa lahum ta'am, tidak ada baginya ta'am illa min durin, kecuali. Nah, sekarang Allah katakan di sini, dialah Allah yang alladzi at'amahum. Tapi siapa memberikan informasi ini? Nabi Muhammad kita. Berarti harus melalui Nabi Muhammad. Alladzi at'amahum min ju'in. Yang memberi makan kepada mereka itu Allah dari kenyang, lapar. Jadi maksudnya menghilangkan rasa lapar mereka. Jadi alladzi at'amahum min ju', yang menghilangkan lapar mereka. Kata lapar di sini bukan hanya dalam pengertian zahir, tapi terutama batin. Yaitu mereka menyembah berhala. Padahal mereka keturunan nabi-nabi. Nah, berhala kan tidak menghilangkan rasa lapar, tidak menghilangkan rasa dahaga, keinginan untuk mengetahui kebenaran. Jadi artinya menyembah berhala tidak menghilangkan dahaga, keinginan untuk mencari kebenaran. Tidak memberikan rasa kenyang kepada perut jiwa kita yang selalu ingin makan, dan makan. Ingin mengetahui, dan mengetahui. Jadi mereka tidak memberikan kekenyangan. Sedangkan yang bisa memberikan kenyang adalah Rabb hadzal bait allati at'amahum min ju'in wa amanahum. Bahkan memberikan keamanan. Apa itu keamanan? Ketenangan. Jadi dengan sumber makanan yang benar,
sumber minuman yang benar, maka lahirlah ketenangan. Tenangan dari mana? Dari berbagai macam ketakutan. Wa amanahum min khauf. Tenanglah kita, kena penyakit jiwa manusia serba cemas. Cemas ini, cemas itu. Orang kafir Quraisy pada saat itu di Mekah untuk memulai saja bisnisnya sendiri tidak berani, tidak punya percaya diri, tidak punya confidence, tidak punya self confidence. Kenapa? Dia harus tanya patungnya dulu. Ini kan tidak aman. Selalu cemas. Jangan-jangan kalau kita mulai berjalan keluar kota besok tidak diridhoi oleh patung kita. Kita harus tanya dulu patungnya. Nah, begitulah. Sehingga setiap mau berjalan, pergi dulu ke Ka'bah, mengundi nasibnya terhadap patung, narik anak panah di patung itu. Apakah boleh memulai bisnisnya atau perjalanannya atau tidak. Sehingga mereka tidak pernah merasa aman. Selalu kecemasan dan kecemasan yang ada pada dirinya. Nah, sekarang Allah datang mengatakan bahwa falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, dan mendatangkan ketenangan mereka dari semua hal yang bisa mendatangkan kecemasan. Itulah jemaah sekalian. Jadi kita kembali lagi tadi ke sini. Jadi la yusmin wa la yughni min ju'in, tidak memberikan gizi, tidak memberikan nutrisi, dan juga tidak menjauhkan mereka dari rasa lapar. Tidak mencukupi mereka dari rasa lapar. Makanya kalau kita minta itu diantaranya adalah at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. At-tuqa takwa. Al-afafa merasa cukup. Merasa merendah. Al-ghina merasa cukup. Itu dia, merasa cukup. Jadi artinya tercukupi dengan pengetahuan dari Allah. Nah, Bapak Ibu perhatikan anak ini. Mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu yang punya salah satu orang tuanya, ini mungkin cucunya. Ya, kan enak dilihat kalau orang tersenyum, Pak Buya. Bapak Ibu coba lihat. Ya, kan enak dilihat kalau tersenyum. Coba nih. Dia tersenyum, nah itu dia tersenyum. Nah, gitu. Wujuhun yaumaidin na'imatun. Wajah pada saat itu, wajah-wajah pada saat itu, yaumaidin pada saat itu, pada hari itu, na'imatun. Jadi ada juga, jadi ada wujuh yaumaidin yang parah, payah. Ya. Jadi ada wajah pada saat itu khasyah, yang dalam keadaan tertunduk lesu. Tapi ada juga wujuh, jadi ada dua jenis. Jadi ada wujuhun yaumaidin na'imah. Jadi ada dua macam ini wajah pada saat itu. Ya, ini. Ada wujuhun yaumaidin khasyiatun. Wujuhun yaumaidin khasyiatun. Ada seperti itu. Nah, sekarang di sini ada juga wujuhun yaumaidin amilatun. Ya, na'imatun ya, maaf, na'imatun ya. Jadi wujuhun yaumaidin na'imah, penuh kenikmatan. Jadi ada wujuhun yaumaidin khasyiyah, ada wujuh yaumaidin na'imah. Jadi dua macam Pak sekalian. Jadi tergantung kita mau masuk yang mana. Pilihannya sekarang di dunia. Ya. Kalau kita ingin wujuhun yaumaidin na'imah, minumannya adalah dari ainin yashrabu biha ibadullah. Jadi kalau kita ingin wajahnya berseri-seri pada saat itu, tergantung minum dari mana. Tapi kalau minumnya dari mata air yang mendidih, maka wujuh yaumaidin khasyiatun. Jadi cuma dua macam saja. Jadi wajah pada saat itu ada yang yaumaidin na'imah, ada yang khasyiyah. Kalau di tempat lain di surat Al-Imran ada wajah pada saat itu yang putih bersih, ada yang hitam pekat. Mari kita lihat di sini surat Al-Imran-nya. Kita lihat dalam surat Ali Imran ya. Kita lihat surat Al-Imran surat ketiga. Kita lihat surat Ali Imran 105, 106 ya. Nah, ini dia. Surat 3, surat kejauhan 107 ya, bukan 100 ya. Ini adalah surat 100 ayat 105 ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah ulaika lahum adzabun azim. Nah, baru kemudian yauma, pada hari itu.
Tabiatu wujuhun wa taswad wujuh. Ini ada dua macam. 106. Surat Al-Imran 106. Pada hari itu, ini yauma, pada hari itu, tabiat wujuhun, ada wajah yang putih berseri. Tabiat wujuhun. Pada saat itu ada wajah yang tabiat berseri-seri. Dan ada juga wa taswad wujuhun, ada juga wajah yang nih muram. Jadi ada wajah pada saat itu berseri-seri. Dan ada juga wajah pada saat itu bermuram durja. Jadi ada wajah muram durja, ada wajah berseri-seri. Pilihannya sekarang tergantung kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sama tadi di sana, pada saat itu ada wujuhun yauma idzin khasyiatun, itu sama dengan di sini. Dan ada wujuh yauma idzin na'imatun, berarti sama dengan ini. Ya. Fa ammal ladzina swaddat, maka adapun orang yang wajahnya muram durjah. Ya. Jadi fa ammal ladzina swaddat wujuhum, Allah bertanya, akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian ingkar setelah keberimanan kalian? Jadi artinya apa? Ini menutup diri. Akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Ya. Sebaliknya wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang yang putih bersih tadi wajahnya, fa fi rahmatillah, berada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullah natullah, dan seterusnya. Alaika bil haq, dengan kebenaran. Nah, jadi kita kembali. Jadi wujuhun yauma idzin na'imatun. Wajah-wajah pada saat itu ada yang na'imah, lisa'iha radiyah. Lisa'iha radiyah. Kata-kata lisa'iha radiyah. Apa sebabnya? Karena usahanya di dunia dengan keridhaan. Ridho apa maksudnya di sini? Bukan senang dalam pengertian biasa, Pak Ustaz. Ini mencapai derajat radiyah. Jadi dia nafsnya telah di atas mutmainnah. Karena kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya, jadi lisa'iha radiyah, karena usahanya, amalan-amalannya sudah mencapai derajat radiyah, lisa'iha radiyah. Ya. Masuk kategori ibtigha'a mardatillah. Radiyah itu mardatillah, hanya mencari ridha Allah, maka dia ridha kepada keputusan-keputusan Allah SWT. Jadi wujuhun yauma idzin na'imatun lisa'iha radiyah. Jadi inilah Mas Kesa, pentingnya kita ridha dengan apapun juga. Jangan sampai kita tidak ridha. Karena sepahit apapun jemaah sekalian kehidupan ini, ada yang lebih pahit lagi, yaitu kematian sebetulnya. Jadi kalau cuma berpisah dengan harta, berpisah dengan pangkat, berpisah dengan jabatan, berpisah dengan popularitas, tidak ada apa-apanya, Bapak sekalian. Karena pada akhirnya kita akan berpisah dengan segala-galanya, yaitu kematian. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah sampai pada tingkat radiyatun, maka jemaah sekalian berbahagia, ya, kita sudah sampaikan, dia bukan dicabut nyawanya, tapi dipersilahkan. Malaikat yang dikirim bukan malaikat garqa, ya, bukan an-nazi'a garqa, tetapi ashta, yaitu yang bersikap lemah lembut, yang mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, seperti itu. Jadi dipanggil kembali kepada Tuhannya. Kenapa? Karena sudah ridho. Ya. Lisa'iha radiyah, karena dia bekerja keras untuk mencapai derajat ridho itu. Ya, dari surat Al-Fajr nanti kita ketemu lagi kata-kata ini. Jadi kata-kata radiyah ini banyak dalam Al-Quran. Ya, radhiyallahu anhu wa radu'an. Kita begitu contohnya, kita lihat lagi surat Al-Bayyinah, ya. Kita lihat surat Al-Bayyinah di sini. Surat Al-Bayyinah. Ya. Nah, ini dia, kita lihat. Innalladzina amanu, ini innalladzina amanu, adapun orang beriman, wa amilus salihati, dan orang yang beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah yang sebaik-baiknya makhluk. Ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum, imbalan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, adalah jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtial anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa sebabnya? Radhiyallahu anhum
karena Allah reda kepada mereka. Ini radhiyallahu anhum. Apa sebabnya Allah reda kepada mereka? Waradu anhu. Karena mereka juga reda kepada Allah. Ini kata kuncinya di sini. Allah reda kepada mereka karena mereka juga reda kepada Allah. Waradu anhu, Allah reda kepadanya dan mereka reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalika, itulah liman, bagi orang yang khasyya rabba, yang takut kepada Tuhannya. Kata-kata liman yakhsha kita sudah sering mendapatkannya. Ya, akan mengambil manfaat, akan mengambil pelajaran liman yakhsha. Ya. Jadi orang yang khusyuk hatinya yakhsha, maka dia akan mengambil pelajaran daripada Al-Qur'an. Jadi lisa'iha radiyah. Jadi Bapak sekalian, ini target kita. Ya, radiyah. Bagaimana caranya agar kita mencapai derajat radiyah. Ya. Nah, terakhir cuma sekali berbahagia karena Allah ridha kepadanya dan dia ridha kepada Allah. Tempat nanti adalah di taman yang penuh dengan keindahan. Taman sorga. Fi jannatin aliyatin. Jadi cuma sekalian, fi jannatin, ya. Fi jannatin, di sorga, aliyatin. Ini aliyatin. Fi jannatin aliyatin. Di sorga yang aliyah, paling tinggi. Fi jannatin aliyah. Aliyah ini cuma sekali serbahagia adalah ali. Itu adalah sebetulnya fa'il daripada ala. Ala, ya. Jadi ala itu adalah dari kata aliyun, aliyul azim, wa huwal aliyul azim. Itu adalah kemudian ali. Ya. Jadi ini adalah ali. Jadi fi jannatin ali. Ya. Dia berada di surga yang ali. Ini artinya kita sudah bisa tahu waktu di dunia di mana mereka berada. Ini kita sudah sampaikan sebelumnya juga. Innal abrara, inna kitabal abrari lafi illiyin, kamu gitu. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Sedangkan kitabal fujari lafi sijin. Inna kitabal fujari lafi sijin. Tapi kalau orang al-abrar, inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, di sini fi jannatin aliyatin. Di surga yang aliyah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, untuk mencapai derajat ini tadi dua saja pilihan. Tergantung kita jemaah sekalian, apakah nanti di akhirat kita mau wajahnya yang naimah, penuh kenikmatan, atau wajahnya khasyah, penuh dengan ketakutan. Nah, tergantung kita jemaah sekalian di dunia. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam golongan wujuhun naimah, maka dimulai dari dunia sekarang ini kita mencari tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kata-kata wujuhun naimah itu berarti dia berlindung atau dia berada pada jalannya diberi nikmat. Karena kita katakan suratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Suratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau kita kembali tadi ke atas, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita tadi kembali ke sini ke atas ya. Kita kembali tadi ke atas ini. Ini naimah ya. Jadi kalau kita ingin kembali ke sini ya, ke naimah, wujuhi yauma idzin naimah ini. Bisa. Jadi kalau wujuhi yauma idzin naimah, tadi kita lihat ya. Nah, kalau wujuhi yauma idzin naimah, ya maka jemaah sekalian berbahagia, kita mulai dari kehidupan dunia. Ya, di mana kita startnya? Wujuh yaumidin naimah. Karena kata naimah di sini, ya, naimah itu adalah penuh kenikmatan. Kenapa kira-kira dia naimah? Ya, karena dia ingat doanya Pak sekalian. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'am. Ingat, an'amta alaihim. Jadi untuk mendapatkan wajah yang naimah, ya di dunia kita harus mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ini juga yang dipertanyakan di akhirat di dalam surat apa namanya tadi? Di dalam surat At-Takasur. Mari kita lihat surat At-Takasur belum kita buka tadi ya. Surat At-Takasur ya. Ini juga yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat ya. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Summa kemudian latus aluna, kalian pasti dimintai pertanggungjawaban.
apakah kita membantu An-Naim atau tidak? Jadi An-Naim itu siapa? Alladzina, orang-orang yang an'amta alaihim, yang Allah berikan kenikmatan kepadanya. Jadi alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada dan seterusnya. Yang disebutkan di dalam juga surat surat Maryam ya, surat 19 ya. Ayat 58. Ya. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Siapa itu? Minan nabiyyin min dzurriyyat, ingat dzurriyyat, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim, dzurriyyat Ibrahim ini tadi. Wa Israil, dzurriyyat Nabi Yakub, wa min hadaina wa mimman hadaina. Wa mimman hadaina, yang kami beri petunjuk kepadanya, wajtabaina, dan kami pilih. Jadi harus pilihan Allah. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi harus dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih oleh Allah berarti nanti adalah mata airnya mendidih. Ya. Iza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepadanya ayatul rahman, kharru sujadan ya, kharru sujadan. Ya. Kharru sujadan wa buqiya, tersungkur sujud dan menangis. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini bisa mengingatkan kita tentang akhirat kita, karena jemaah sekalian benar-benar kita semuanya akan meninggalkan kehidupan dunia, dan di akhirat cuma dua saja. Ya, semua tadi terbagi dua. Ya, wajah yang berseri-seri, wajah yang muram durja, wajah yang penuh dengan tunduk lesuh, wajah yang penuh dengan kenikmatan, surga dan neraka, seperti itu saja. Mata air, ada mata air yang aina yashrau biha ibadullah, ada juga mata air yang mendidih. Cuma dua kita pilihannya di dunia. Tergantung kita. Pohon juga begitu, pohon dua macam. Ada pohon yang thayyibah, ada pohon yang khabisah. Tergantung kita mau di mana bernaungnya. Ya, ada yang mata air yang diminum padanya al-muqarrabun, tapi juga ada juga terminum daripadanya al-mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Jadi Bapak Ibu sekalian, tergantung pilihannya sekarang kita di dunia. Kita di Al-Quran membahas ini, tapi pilihannya tergantung pada kita masing-masing. Karena kita sudah mengatakan bahwa agama itu tidak untuk dipaksakan, agama hanya untuk diterangkan saja, karena setiap manusia sudah disertakan Allah pada dirinya, yaitu rasa haus, rasa lapar terhadap pengetahuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak sekalian. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan khilafannya, adalah dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, pemandangan kita adalah tajalli-tajalli daripada ruhi tadi. Dan Al-Quran itu sendiri adalah tajalli juga daripada dia. Maka apabila kedua ni menyatu, tidak ada magnet lebih kuat untuk menarik keindahan jalan dengan jamal ni. Dan ini mengakibatkan kita termasuk ke black hole kerohanian yang takkan mampu keluar lagi dalam keindahan ma ra'aitu illa jamila. Dan inilah rupanya yang nafs kamilah nampak, tapi kita di nafs amarah masih tersibuk dengan selain daripada wajahnya tadi. Beri teguran batinnya bagi kami, Ustaz. Afwan, ma'azabatun semua. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini menarik ya pernyataannya Pak Nur tadi tentang black hole rohani ya. Kita sudah terangkan bahwa yang namanya black hole itu bersifat menarik, bersifat magnetis. Menarik. Jadi di dalam black hole dan semua planet-planet tersedot, tertarik masuk ke dalamnya, lalu kemudian menghilang, masuk ke dalam ketiadaan. Nah, sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, Allah itu adalah semacam black hole. Mungkin karena Allah ini bukan warna, kita sebut saja white hole kalau Allah itu, atau misalnya light hole, ya. Lubang cahaya, pusat cahaya lah. Jadi Allah itu adalah seperti dia menyerap semuanya. Selama kita ingin mendekatkan diri kepadanya. Begitu kita mendekatkan diri kepadanya, dia akan tarik kita masuk ke dalam dirinya. Karena Bapak Ibu sekalian ingat, kita tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan amalan-amalan yang memungkinkan Allah menarik kita masuk ke sisinya.
Kalau kita mengaku kita yang mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah jauh dari Allah. Karena orang yang sampai kepada Allah merasa tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita dekat kepada Allah bukan karena kita yang mendekat, tetapi Allah yang mendekatkan kita kepadanya. Makanya doanya itu dikatakan, Ilahi anta maksudi, Allah hanya kamulah yang kutuju, yang kumaksud. Waridho kematlubi, ridhomu yang kucari. Maka atini berikanlah kepadaku, ingat, berikanlah kepadaku, bukan kita yang mampu. Atini mahabbataka, kita tidak mampu mencintai Allah kalau bukan Allah berikan kepada kita. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk mencintaimu. Atini mahabbataka, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mencintaimu. Wa ma'rifataka, dan berikanlah kemampuan kepadaku untuk ma'rifat kepadamu. Jadi mahabbah dan ma'rifat itu bukan dari kita, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menjalankan apa yang Allah inginkan. Ingat lagi, tugas kita hanya menjalankan apa yang Allah inginkan dari kita melalui kitab sucinya. Dan inilah kegagalan daripada iblis karena tidak melaksanakan apa yang Allah inginkan, yaitu tidak bersujud, padahal Allah mengatakan usjudu. Karena Allah mengatakan isjudu li adama, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak? Karena dia menafsirkan sendiri. Menafsirkan sendiri perintah Tuhan. Dia mencoba mempersepsi sendiri, memahami sendiri perintah Tuhan. Padahal yang namanya perintah sudah jelas, lakukan. Ya. Cuma dua, kalau perintah cuma dua, lakukan atau tidak lakukan. Tidak perlu kita menafsir perintah itu. Yang bisa kita tafsir yang bukan perintah, yaitu kalimat pernyataan. Yang boleh kita tafsir, yang boleh kita deskripsikan adalah yang bersifat proposisi, pernyataan namanya. Makanya yang namanya kalimat perintah tidak disebut sebagai proposisi. Karena kalau perintah itu ya tidak bisa diartikan benar salah, yang pasti harus patuh. Jadi saya kata jangan-jangan isinya salah, isinya benar. Enggak begitu. Perintah lakukan atau tidak lakukan. Yang penting kita sudah percaya bahwa yang memerintah itu adalah benar. Kalau yang memerintah adalah benar, berarti perintahnya pasti benar. Tidak perlu lagi kita menafsirkan. Seperti tentara, dia tahu yang namanya sistem ketentaraan itu adalah sebuah sistem untuk membela bangsa dan negara, maka begitu komandannya mengatakan pergi laksanakan, maka dia mengatakan siap. Nah, seperti itu. Begitulah juga jemaah sekalian berbahagia, tetapi sayangnya iblis tidak melakukan itu. Dengan demikian jemaah sekalian, marilah kita mencoba semampu kita, semaksimal yang kita mampu, coba melakukan syarat-syarat yang Allah inginkan. Nanti Allah SWT yang akan mendekatkan kita kepadanya. Ketika Allah mendekatkan kita kepadanya, barulah kita menyebut dengan takarrub. Sebetulnya Allah mendekatkan diri kita. Jadi takarrub kita itu hanyalah menjalankan. Jadi setelah kita misalnya sholat, perintah Tuhan itu, baru dikatakan qurbatan ilallah. Puasa, qurbatan ilallah, atau takarrub ilallah. Berzikir, baca Quran, qurbatan ilallah. Seperti itu juga sekalian. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Dengan demikian, marilah kita memperbanyak syarat-syarat yang Allah tetapkan untuk kita laksanakan. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada lagi, ada pertanyaan Ustaz, tapi baru masuk, tunggu sebentar Ustaz. Baru baik. Baru masuk. Kita ke screen ya. Dari Pak Burhan ya. Iya Pak. Bagaimanakah keadaan manusia-manusia yang kehidupannya di dunia bertakwa? Di dunia bertakwa yang telah meninggalkan alam ini dengan menghabiskan kehidupannya mengikuti semampu mungkin ajaran Al-Quran dan Al-Baik. Apakah semua manusia harus berdepanan dengan soalan kubur? Apakah ada manusia yang terlepas daripadanya? Jawabannya ada. Karena sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang ini sudah merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ulangi lagi Pak Bu sekalian. Apa yang kita lakukan ini sudah merupakan jawaban atas pertanyaan itu. Marabuka, sekarang kita jawab. Man nabiyuka, sekarang kita jawab. Ma kitabuka, sekarang kita jawab. Man imamuka, sekarang kita jawab di dunia.
Jadi ini semuanya sudah kita jawab sekarang di dunia. Begitu kita jawab, tidak ada pertanyaan nanti di akhirat. Tapi yang ditanya yang justru tidak bisa menjawab. Jadi pertanyaan itu sebetulnya untuk mempertegas yang bersangkutan bahwa di dunia mereka tidak mencari jawaban-jawaban itu. Maka Allah bertanya kepadanya, "Marrabuka?" Nah, itu ditanya kepada siapa? Yang Allah tahu, kan Allah Maha tahu. Ini orang di dunia tidak pernah berusaha untuk ma'rifat kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya yang menciptakannya. Maka Allah tanya, "Ini siapa Tuhanmu?" Nah, seperti itulah jemaah sekalian. Nah, untuk apa? Untuk membuktikan kepada yang bersangkutan bahwa dirinya itu adalah di dunia telah lalai namanya. Maka yang ditanya seperti itu sebetulnya adalah mereka-mereka yang yang bermasalah, yang di dunia tidak mencari jawaban atas marrabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, man imamuka, ma kiblatuka. Yang tidak menjawab ini, yang tidak mencari di dunia ini adalah apa makna ma kiblatuka? Ya, kita harus membangun persatuan di antara semua ahli kiblah. Kita harus membangun persatuan dengan semua ahli kiblah. Untuk apa? Bukan untuk menyerang yang bukan ahli kiblah, tapi untuk menjadi wasit, untuk menjadi moderator, karena kita adalah ummatan wasatan. Jadi supaya kita menjadi ummatan wasatan, kita harus menjalin persatuan sesama ahli kiblah. Tidak boleh ahli kiblah itu kita kafirkan, tidak boleh ahli kiblah itu kita sesat-sesatkan, tidak boleh ahli kiblat itu kita hinakan dan rendahkan. Karena kalau ahli kiblah, berarti dia adalah telah menjawab pertanyaan ini. Kan ma kiblatukah? Apa kiblatmu? Kiblatnya adalah Baitullah, berarti semuanya kita bergerak menuju kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah di dunia kita sekarang sudah harus berusaha menjawabnya. Kalau kita menjawabnya di dunia, maka setelah kita masuk dalam kubur, kita tidak ditanya lagi. Lalu bagaimana dengan talqin? Nah, itulah ritual namanya. Itu kita lakukan sebagai satu persyaratan. Tetapi intinya sebetulnya di dunia inilah kita temukan jawaban-jawaban itu. Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Pura. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.